Bu, gue ngumpulin tugas dulu nih. Gue ada tugas ini apa? PowerPoint nih. PowerPoint. Iya, gue besok ini ada apa namanya? Kayak presentasi. Buruan tanya jangan lama-lama, ini kita mau buka nih, pemirsa udah nungguin. Buka puasa. Bukan dong, buka acara podcast kita. Udah Oh, iya, nungguin udah tuh, mulai. pemirsa Space Tune. Ya, Ayo kita mulai dulu. Gua aja yang mulai Iya, ya? udah. Yaudah, buru kumpulin. Ntar dijepret dosen. Selamat datang di podcast Kamseupai. Iya. Kali ini apa ini? Kali ini Kita akan kesurupan. lu kali bawa bisa kesurupan ya. Waktu itu kita pajama party, gue lagi naik nih, lagi show, dia kesurupan. Itu adalah salah satu tingkatan bawah dalam berkarir. Iya kan, karena kesurupan gue jadi punya persona branding. Komika kesurupan. Bukan komika setan. Bisa rasuki setan mulu. Lucifer. Itu tuh kayaknya repot banget sih. Jadi Tadi istri, jadi anak kuliahan, jadi anak dejek. Gue dukungnya MU apa sih? MU tuh ini klub luar. Klub luar. Persikabo apa sih? Enggak, Bu. Persatuan kita boah kayaknya, nggak tahu lah itu. Persikabo. Ya ini apa namanya juga cewek karir, Bo. Cewek karir banget nih, wanita karir. Iya, walaupun kita sudah menikah, sudah punya anak, sudah berkarir, punya kerjaan, ya kita harus tetap kuliah. Kuliah, emang penting banget gitu teh kuliah. Kan teteh udah nikah nih, kenapa baru kuliah? Apa kuliah dulu apa nikah dulu? Gue sebenarnya gimana ya, sebenarnya pengen selesaiin kuliah dulu, cuma karena si suami gue nih, gue masih semester 2, datang ke Pinrang buat ngelamar. Kan ujung-ujung tahu-tahu datang ke Pinrang. Dari Citerep nih. Dari Citerep Ke Pinrang. ke Pinrang. Bawa cincin tuh sama toko emas ya enggak? Datang tuh kan, datang tuh, ya udah nelpon katanya gue mau dilamar sama dia. Ya udah, padahal gue masih semester 2 itu. Tapi teteh nggak kepikiran kayak nanti dulu lah nikahnya, gue mau kuliah dulu nyelesain gitu. Sebenarnya gue mikir kayak gitu, cuman kayak kapan lagi nih gue dilamar? Soalnya gue nggak pernah dilamar sama cowok. Biasa ditolak. Iya, biasa ditolak. Kan cewek kampung gitu kan, dia punya prestasi. Lu pernah dilamar berapa kali? Oh iya sih. Iya. Gue kemarin dilamar polisi, gue tolak. Gue kemarin dilamar sama ini masinis ditolak. Gue dikasih strik kereta. Nah, pas dilamar sama pengangguran diterima. Suatu penghargaan buat diri sendiri. Karena baru kali ini gue dilamar, gue diajakin serius. Walaupun gue masih kuliah, ya udah gue terima dah. Karena gue juga posisi kan sendiri di Jakarta, Bo. Jadi kayak pengen ada temen gitu. Pengen ada teman. Terus tapi sekarang kuliah di semester berapa tuh? Semester 6. Semester 6. Berarti berapa tahun lagi? Setahun? Setahun lagi sih, tapi kayaknya gue ngeliat gue 1,5 tahun ada. Kenapa dong? Banyak mata kuliah yang gue bolos. Alasannya? Ini ngurus suami? Bukan mandiin anak kan tiap pagi. Kelas soalnya jam 8 ya. Si Dava baru bangun jam 8. Jadi kadang gua lagi mandiin bocah tuh, dosen pada pada minta apa namanya? Tugas. Enggak, kamera dinyalain. Kan kita lewat Zoom nih. Dia kamera kudu dinyalain. Ya kali dinyalain di kamar mandi ya repot. Takutnya ketimpaan sabun Johnson. Takutnya dosennya minta dimandiin juga. Ya. Tapi ada sih pernah, Bu. Serius? Musdalifah saya gerak. Ya udah gue mandiin Pak sini gitu. Nilai saya A tapi ya. Enggak dong, masa gitu. Terus berarti teteh tuh sering kayak kelewat gitu kuliahnya? Sering banyak yang kelewat, apalagi kalau misalnya kan udah udah repot banget ya ngurusin anak gitu. Walaupun gue sayang gitu, cuma kayak ibu baru nih, dia masih menyesuaikan dengan kerepotan itu kan. Nah, terus ada aja tuh tugas dosen yang gue disuruh pantengin mall sehari semalam. Ngapain? Suruh jadi apaan? Security? Apaan? Gue disuruh foto-foto mall itu, gimana ininya, apa sih tugas eksteriornya? Iya gitu-gitu dah. Kan gue malas banget ya pantengin mall. Kalau pantengin Indosiar mah gue mau ya. Mau aja. Lihat Ramji. Lihat Rina Nose comeback. mau aja ngapain pantengin mall. Terus akhirnya nggak dikerjain? Nggak dikerjain. Akhirnya gue ya udahlah, kelasnya gue matiin gitu. Gitu. Lu udah kuliah?
Boa tahun ini insya Allah. Di mana? Di BSI. Soalnya Boa gara-garanya ngedengar iklan kuliah BSI aja, Aja. langsung daftar Boa. Gue juga dulu kirain tuh kampus yang terbaik di Jakarta tuh BSI karena ada iklannya bang. Di TV ya, masuk TV ya. Sampai di Pinrang. Gue kan masih kelas itu tuh masih SMA ya. Oh kayaknya gue kudu kuliah di BSI deh. Kayaknya gue kudu kuliah di BSI deh gitu kan. Sampai Kayaknya kita nggak tahu UI gitu iya, ya. kita nggak tahu UI gitu. UGM, kita ITB, nggak tahu BSI gitu. Pas tahu tuh ya. Pas tahu di sini ya Ya biasa aja. Iya. Banyak gitu. banyak. Lu berarti mau di BSI? BSI, B, Boa, S, Sertika, I. udah gitu dong. Lagi mentok nih. Otak apa? Nyari tuh dia, nyari. Tahu BSI. Oke, BSI. Boa tuh jeda 2 tahun teh. Setelah lulus sekolah tuh nggak kuliah. Karena nggak ada biaya. Gue kira lu karena stand up. Enggak, stand up tuh bukan alasan. Boa juga kalau iya maksudnya kalau misalkan ada duit mah ya kuliah aja dulu. Soalnya kan waktu Boa lulus sekolah kan Boa jadi anak yatim kan. Jadi tuh enggak Sekarang punya duit. udah enggak? Masih jadi anak yatim dong. Masa bapak Boa hidup lagi pas Boa lulus. Kirain itu cuma fashion gitu. Kayak gue jadi anak sapel gitu. Enggak deh, jadi anak yatim enggak besin dong. Akhirnya Boa nggak kuliah, nyari duit dulu. Nyari duit dulu. Aturan tahun kemarin mau kuliah 2020. Tapi kenapa? Corona kan, job sepi. Oh job sepi. Nggak ada, Akhirnya uang kuliah buat kuliah dipakai buat itu. Buat Beli ini. masker, beli hand sanitizer. Sanitizer. Terus ini antigen. Duit lu habis di situ ya antigen. Yang penting sehat, nggak Yang penting juga. sehat. Terus juga 2019 juga sempet tuh mau kepikiran kuliah. Duitnya kepake buat oper kredit rumah. Oh lu kredit rumah sekarang? Kredit Ya, rumah. alhamdulillah Boa. Iya alhamdulillah. Itu Boa kepikirannya rumah Boa soalnya yang lama udah mau rubuh. Kalau ketimangin langsung jatuh. Rumah lu yang triplek itu bukan sih? Iya. Kalau kucing berantem juga jebol. Makanya udah oper kredit rumah aja nggak apa-apa dah, pendidikan ntar dulu dah gitu. Jadinya rumah dulu aja soalnya udah parah banget. Buat orang tua juga kan? Buat orang tua juga. Terus akhirnya 2020 ngulur corona. 2021 nih. Tetap corona. Tapi kayak ya Ya gua udah kapan kuliahnya Iya, gitu. kalau corona nggak tahu kapan nih. Dan alasan Boa kuliah juga karena Boa tuh bosen ditanya orang kalau ketemu Boa lagi sibuk apa nih. Bingung sibuk apa? Masa sibuk musen kan nggak ada, Boa nggak pernah musen. Gue juga waktu itu karena gue udah nggak ada job stand up kan. Job stand up itu kebanyakan ke Arafah tuh, ke Aceh itu kan. Gue ngapain ya, gue nganggur kayak gini. Ya udah gue iseng kuliah. Oh berarti kuliahnya iseng tuh? Iseng kuliah, corona ngapain ya, nikah. Ya udah gue nikah. Jadi pas ditanya, Musdalifah ngapain sih, kok nggak pernah stand up lagi? Oh udah nikah. Udah nikah. Oh udah kuliah gitu. Udah kuliah, jadi biar ada alasan kesibukan. Ada alasan kesibukan gitu. Iya gitu, Boa males banget kalau ditanya, bingung tuh. Sekarang tuh Boa jadi punya jawaban. Apa? Boa sibuk apa, lagi nyiapin mau kuliah ntar September gitu. Oh September ya? Iya September Boa jadi maba. Jadi maba. Siswa bau, siswa bau. Jarang mandi. Jadi amuba. Enggak dong. Jadi maba, mahasiswa baru. Tapi nggak seru sebenarnya maba sekarang tuh. Emang gak seru? Karena kan nggak ini, kita nggak bisa tatapan langsung sama senior gitu loh. Tapi katanya Boah iya tatapan, cuman dijarakin gitu. Jadi ganti-gantian gitu. Tapi nggak tahu juga lewat Zoom gitu. Enggak. Ya, nggak ini. Ya nggak seru teh, nggak bisa ketemu teman baru. Tapi kan bisa viral tuh kayak kemarin tuh. Mana celananya? Buka celananya. Itu apa sih ini yang viral kemarin tuh? Iya, itu kampus mana itu ya? Enggak tahu kampus mana, daerah Jawa itu. Percuma juga dia ngomel-ngomel di Zoom, anaknya juga nggak kenal mental. Dia lupa pakai apa sih itu? Gesper. Iya. Ikat pinggang. Ikat pinggang mana? Dipakai buat bunuh diri. Habis itu ya, habis itu. Itu udah saya siapin, Bu. Ikat pinggang mana? Nggak ada. Mana kok nggak dipakai ikat pinggangnya? Mirip tete. Jadi cutting. Cutting, Kak cutting. Bukan. Minum elemen mulu. Minum bonito. Bonito. Ada tuh cutting tapi pendek tuh. Gue. Tapi kalau kan Boa mau kuliah nih. Lu jurusan apa? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi kan ada 2 tuh, broadcasting atau itu
katanya sih Jurnalistik. itu nanti setelah beberapa semester baru ada penjurusan gitu. Kayak kalau baru-baru ini dulu umum dulu. Karena Ilmu. lu gak boleh salah tuh. Karena itu broadcasting itu berhubungan sama yang kamera-kamera gitu. Apa ya? Lu kerja di TV. Kamera apa tuh? Kerja di TV. Penjual kamera deh kayaknya. Jadi broadcasting itu berhubungan sama TV. dunia produksi gitu. Bikin film. Oh, kayaknya gitu dah. Kalau Karena gue jurnalistik. jurnalistik Jurnalistik itu lebih ke berita. Nah, gue salah. Ngapain jadi Jeremy Teti? Dipelajari lagi tuh tingkah laku Jeremy Teti, visi misi Jeremy Teti gitu. Dipelajari tuh ada. Cara ngucapin Jeremy Teti, selamat malam pemirsa gitu. Ada dipelajari semua itu di jurnalistik. Nah, itu gue kayaknya salah ambil jurusan. Karena ribet. Gue orangnya nggak bisa nulis dan jurnalistik itu harus bisa nulis. Nulis Oh, berita berita gitu kayak ngarang cerita gitu-gitu. Bukan ngarang cerita, jadi kalau ada kejadian nih lu harus bisa nulis 5W tambah 1H-nya gitu, bikin berita di online Apa gitu. sih 5W1H tuh? 5W tambah 1H. Wow, apa sih? Wow. Apa sih? What, where, why, who, when, haha. How. Oh, apa gitu. Kenapa, di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa? Yolanda. Ada kan? Jadi 5W tambah 1H. Jadi Oh, lu ternyata harus ribet ya? bener-bener milih. Berarti jangan salah jurusan, jangan salah penjuruan. Itu pun penjuruan ya disebutnya. Iya, jurusan karena ilmu komunikasi itu banyak. Ada juga manajemen ilmu komunikasi banyak gitu, Bu. Dan alasan Bo ngambil ilmu komunikasi mah Bu ama karena katanya nggak ada MTK-nya dikit. Ada? Enggak, ada PSS pengantar serius? statistik sosial, statistik. Semua dapat matematika, Bu. Lu ngambil jurusan masak juga ada Iya, matematikanya. kenapa masa ada matematika yang pernah ngitung bawang? Ngikutin itu kan, apa namanya? Ngehitung semua kan soal menghitung kan ada. Tapi maksudnya yang nggak ribet. Ilmu komunikasi nggak ribet kan soal ininya. Tapi yang soal bahasa-bahasanya itu lu udah Harus bisa bahasa Inggris nggak sih? Kagak juga. Ih, Boa gara-gara mau kuliah kemarin kursus bahasa Inggris tahu. Tapi bisanya ini doang. Ini which is literally. Lu Belajarnya itu doang. kuliah sama orang Kemang soalnya. Kuliah sama Berarti harus nggak harus bisa bahasa Inggris. nggak harus bisa bahasa Inggris, yang penting bahasa baku lu bagus gitu. Nggak boleh ngomong buseng gitu pas kuliah. Ada sih dosen dari Cikarang kayak gitu. Buseng. Dia kalau kaget ngomongnya kayak gitu. Terus ini banyak tuh perempuan tuh yang mikirnya ada sih satu teman kita. Dia tuh mikirnya ngapain gua kuliah? Gua ngeliatin teman-teman gua aja kuliahnya pada nggak benar gitu. Gua nggak kuliah juga duitnya banyak. Nah, iya. Nah, menurut lu orang kayak gitu gimana? Menurut Boa sih nggak salah-salah juga ya. Cuman ya balik lagi penperempuan itu butuh pendidikan gitu. Karena di kampung Boa tuh kalau yang kuliah tuh dianggapnya wah kayak ih pasti ini anak pinter, padahal Boa cermat di Bang Radit aja tolol Boa. Nggak tahu Boa alfabet, Boa kira 28, ternyata huruf hijaiyah 28. Boa nggak bisa jawab. Gue dulu pernah sih ikut cerdas cermat, Ya kan? matematika gue dulu juara. Berarti tetap pinter. Nah kalau Boa jujur yang basicnya nggak terlalu pinter-pinter amat ya. Tapi harus tetap berpendidikan. Iya, kayak kalau berpendidikan tuh seenggaknya Boa pernah dengar dari seorang gitu. Siapa tuh? Helmi Yahya. Bukan. Iya, Tantowi Yahya. Iya. Wanita tuh harus punya value, nilai. Value. Iya, value. Nilai Gue itu kayak taunya value itu tempat dah. venue itu. Oh, itu venue. Sayangku. Tadi katanya pinter ya. Silakan sayang. Iya kan, wanita itu harus punya value, nilai. Apa nih yang dinilai dari lu? Kalau misalnya lu emang gak cantik, seenggaknya lu pinter gitu. Nah, lu nggak cantik, gak pinter tapi Makanya Boa kuliah, makanya biar mau kuliah. pinter. Nah itu alasannya. Nah juga ada yang berpikir katanya tadi nggak kuliah juga nggak apa-apa. Mungkin dia tuh takut masuk ke situ terus dia gagal kayak buang-buang duit gitu. Ya sih. karena dia udah takut duluan sih, maksudnya jalanin aja dulu. Gua aja kemarin waktu itu sempat kuliah di UP, Universitas Pancasila. Kirain Universitas Panji enggak ya? Universitas Pancatis. Pancatis. Jadi dosennya pas datang, aku gimana sih closingnya Pancatis tuh? Ada lucu banget dia. Ada lucu. Glenn ini gitu. Saya Pancatis. Aduh, gue nggak hafal Pancatis. Tapi dia pernah minta foto gue, tahu Pancatis. Ya, buat apa tuh petisnya? Nah itu kan, gue kuliah di UP. Itu
per semesternya itu tuh 12 juta. 12 juta. Oh, berarti 6 bulan 12 juta. 12 juta, tapi itu bisa dicicil katanya 5 juta terus itu 2 jutanya 2 juta dicicil. Pas gue semester 1 gue udah bayar 5 juta tuh. Gue waktu itu gue dapet ini sinetron di apa SSDJ? Bukan. SSDJ bukan. Bukan, ada Star Vision, bukan Star Vision sih. Warkop warung kopi. Multivision. Oh, Multivision. Gue dapet sinetron Multivision. Tapi itu baru pilotnya. Baru pilotnya. Lu tahu pilot gak sih? Iya, belum mulai. Yang ini ini. Nah, pesawat dong, pesawat. Itu beda. Ada pilotnya. Kirain merek pulpen. Ada pilot ya. 2000. Suka bocor. Dapat pilot, terus gue mikir, wah kayaknya gue bisa dapat duit banyak nih dari sini nih buat kuliah. Udah kan gue kuliah tuh. Nggak berani aja gue ngambil jurusan paling mahal tuh. Bukan paling mahal sih, maksudnya gue berani kuliah di UP yang maksudnya notabene-nya lumayan mahal kan. Pas gue udah mau bayaran kedua kan ujung-ujungnya kenapa nggak syuting. Oh, nggak jadi tuh. Iya, pilotnya tuh katanya mau syuting beneran kan baru pilot tuh. Nunggu syutingnya kok nggak jadi. Ternyata sinetron nggak lanjut. Pemainnya jadi lurah. Nggak pemeran utamanya jadi lurah. Jadi kayak lebih pilih politik daripada mensejahterakan anak kuliah kayak gue gitu. Jadi dari situ ya kagak dipanggil. Pas udah disuruh bayar UTS gitu ya 5 juta lagi, gue keluar aja dah. Padahal gue udah disukai banget sama dosen-dosen UP. Udah kayak, Musdalifah stand up komedian. Udah diseneng banget karena kalau misalnya ada seminar-seminar gitu gue disuruh stand up nggak dibayar. Wah, ada stand up komedian kita nih. Teteh mau. Mau aja sih. Soalnya waktu itu gue jatuh cinta sama Kating. Nah, Kating itu yang pengurus seminar gitu. Oh, jadi kayak ntar dia muji-muji nih gitu. Gak apa-apa, gak dapat duit, yang penting dapat pujian dari dia. Nah, emang gatel gue. Gitu, Bot. Terus gue ketemu sama Alif Bayhaqi. Gue curhat kan, lalu masih kuliah bang? Ya gue diisip berapa sih per semester? Cuma 5 juta. Oh, gue 12 juta. Mahal banget sih lu, ilmu komunikasi doang. Lu kalau ilmu komunikasi doang mending diisip aja. Oh, udah gue pindah ke isip, bayar sampai semester 4 corona. Habis itu kan kita mahasiswa dilarang ke kampus tuh. Jadi kita pembayaran tuh bayar ya? Bayar nggak ini, jadi mahasiswa pada nggak bayar. Nggak bayar. Tato numpuk. Sampai semester 6 gue nggak bayar. Lah udah 15 juta aja nih gue nggak bayar. Udah utang mana ini universitas. Utang mau universitas pas gue bayar 2 juta kemarin. Malah di SMS sama si itunya orang administrasinya. Kok utangnya ditumpuk sih mbak? Kayak gue ngutang di ibu warung tangannya. Kayak julid ya? Iya jadi julid. Kok utangnya ditumpuk sih mbak? Kalau ada rezeki bayar dong. Gitu. Kenapa kayak dekolek? Iya. Saya habis melahirkan pak, kan bapak tuh, saya habis melahirkan pak, jadi uang saya kemarin buat kuliah itu di ini semua buat sesar gitu. Ya udah kuliah di rumah sakit aja. Yang ngajak suster. Iya ngajak suster. Lo gak bisa bayar 2 juta, habis itu masih numpuk lagi dah. Nambah semester lagi numpuk lagi. Tapi jadi gede aja. Tapi tetap mau lanjut kuliah. Nah gara-gara kemarin tuh, gara-gara itu duitnya pembayarannya pada numpuk kan, gak kebayar. Gue mikir tuh, gue bisa bayar nih kan gue eksklusif di Mama Dede kan, maksudnya jadi MC di Mama Dede. Tetaplah kan? Gitu. Kenapa tolilnya pas gue ada duit malah beli yang gak penting-penting, bayar kuliah numpuk tuh. Jadi pas mau bayar kuliah gue udah dipecat sama Mama Dede. Jadi dipecat dari TV One. Jadi ya gue beli dari mana nih kuliah gue gimana, udah belasan juta gak kebayar. Gue sempat mau berhenti kuliah, tapi dikuatin sama suami jangan kuliah, ntar malu sama Dapa kalau nikahan. Jangan berhenti kuliah. Iya jangan berhenti kuliah. Malu sama Dapa katanya, ntar kalau dia mau nikah emaknya nggak sarjana gitu. Jadi biar emaknya jadi sarjana, biar dia bangga. Biar nama di undangan tuh ini ya. Dapa Rafefa Esadel bin Dian SE dan Musdalifah Eskom gitu. Pengennya gitu. MPD MBA. Kayak mau di Ayunda. Iya, Dotrandes. Mau di Ayunda tuh kuliah mulu ya? Iya. Sering banget sih dia. Kayaknya dia pas lulus S1 tuh bingung, nganggur, males ya kan, malu. Kuliah aja deh. Enggak ada job fair gitu. Kuliah aja dah. Tapi mau di Ayunda kepikiran gak ya? Lulus sekarang nih dia ini nge-tweet di Twitter.
info loker. Kemarin ada tuh. Dia nyari loker ya. Info loker dong. Udah S2 Ngelamar-lamar di Epson-nya. Epson. Tuh ekspor pinrang buka lowongan. Mau di Ayunda loh. Oh, di Ayunda naik jemputan Hiba Utama ya. Makan nasi kotak yang sambelnya suka nggak ada. Pengalaman lu ditaruh semua. Tapi gue kemarin mimpi itu tahu jadi sahabatnya mau di Ayunda. Iya, kenapa jadi sahabat mau di Ayunda? Apa itu? Tadi diajak ke standar. Gue jadi ngeliatin dia. Mimpi gue nggak apa-apa ya bahas mimpi ya. Jadi gue mimpi dia tuh dapat endorsan, terus duitnya diambil emaknya, terus emaknya sialan tuh mama, gitu kayak gitu. Dan mimpi gue kayak gitu mau di Ayunda. Aneh banget ya. Tapi salah satu apa ya, Boa juga ngerasa kayak pendidikan penting pas ngeliat mau di Ayunda teh. Kayak salut aja ya. Iya, dia karir jalan. Iklan apa aja dia, Pentin, Look, Pon dia iklan. Terus dia cantik banget ya di Lux itu ya. Iya, terus main film juga. Gimana ya dia bagi waktunya ya? Kayaknya dia ini punya 1000 bayangan. Naruto dong. Tapi dia keren banget. Gue juga ini fans sama Prilly. Jadi Prilly kan lagi naik-naiknya tuh kan. Tapi dia masih kuliah terus nyelesain kayak wah, cewek pinter dan sekaya Prilly aja masih mau kuliah gitu. Gimana kita yang nggak punya apa-apa gitu. Giliran dapat rezeki ya udah kita harus kuliah gitu. Karena kita nggak tahu stand up ini sampai kapan. Bener kayak kita tuh harus punya kerjaan yang lainnya gitu. Iya. Kemarin kan Arafa, Aci dateng tuh. Sekarang Kiki dateng nih. Jadi kita Musdalifah Boa siapa sih? Makin nggak tahu tuh. Ya udah kuliah. Boa stand up comedy, dia kayaknya pemain bola. Boa Salosa. Boa Rabu, Boa Kamis, Boa Selasa. Maafin aku. Gue kepikiran itu tugas-tugas belum kekumpul lagi, Bo. Emang masih ada tugas-tugas ya? Masih ada, ntar aku lanjut lagi. Ya Allah, sibuk banget. Karir banget. Bikin susu dapat ya, bikin tugas, bikin suami senang ya. Suami seneng sih kagak sih. Gue cuma pakai celana joker juga dia udah seneng sih. Gak mau celana joker. Dian tuh jatuh cinta banget sama aku. Jadi aku mau ngapain juga. Jadi beruntung ya punya pasangan yang disupport baik pendidikan, karir, dan rumah tangga disupport juga tuh. Disupport juga dan bersyukur Dian mau disuruh-suruh. Maaf ya Yang. Ya menurut Boa perempuan apa patokan suksesnya perempuan itu gimana? Ya itu kerja di Epson. Makanya mau di Ayunda melamar. Patokan suksesnya itu ya. Kalau di daerah Boa ya, di kampung Boa, itu bukan di Cikarang tapi di daerah Boa. Orang kalau udah masuk Epson itu tuh udah setara sama PNS, jadi mijuar gitu. Pokoknya setara. Kayak keren banget gitu. Gue dari tadi nggak tahu tuh Epson apaan sih? Epson tuh PT ini printer. Oh, printer. Dan dia tuh PT benefit yang ada jemputannya, yang ada susu, dibagi susu karyawannya, vitamin Enerponse gitu-gitu. Kerenan mana sih Epson apa Wika? Kerenan kalau di Cikarang, di Kampung Boa tuh Epson. Karena Wika nggak tahu, taunya Wika Salim. Masa kerja di Wika Salim? Wika, terus apa yang di dekat rumah tuh? Indosemen. Iya itu juga keren, tapi lebih keren Epson dah pokoknya. Epson, Yamaha Musik. Iya tuh, jadi ini partner Ahmad Dhani. Oh, Epson itu gitu-gitu iya, ya? Pokoknya yang gajinya tuh 10 jutaan. Yang tiap karyawannya dapat rumah KPR? Bukan enggak dong, itu ada pejabat kali. Ada, di karyawan mana gitu yang karyawannya itu dapat rumah. Iya, emang banget. Ini Indoput. Dia tuh dapat saham karyawannya. Iya, mantap. Dapat saham. Iya, makanya pada pengen jadi karyawan. Nah, kalau di Kampung Boa tuh, kalau di Epson tuh kayak keren banget, emaknya pasti selamatan. Selamatan, kayak nyombong. Ini selamatan apa? Anak saya di Epson. Berapa tahun di kontrak setahun doang. Padahal cuma security juga, yang penting mah Epson. Iya, yang penting Epson. Oh gitu. Makanya Boa dulu ceritanya pengen masuk situ, cuman tinggi badannya nggak cukup. Kurang 3 cm. Mau gak masuk Epson apa JKT48? Pakai segala ngukur tinggi badan. Iya, gue juga gak ngaruh. Terus juga kadang tuh di Epson juga ada ini, persyaratannya harus punya semangat kerja. Kenapa emang? Emang kalau orang lamar kerja pasti semangat ya? Iya gak mungkin loyo-loyo ya? Iya, saya gak semangat lagi bang.
Ya semangat aku mau dapat kerja, mau dapat duit ya semangat kan. Ya kita kan semangat. Masih semangat lah, gitu makanya di Epson teh. Tapi sekarang udah enggak, sekarang bawa udah entertainment lah. Iya parah, entertainment banget. Ya, harus kita bikin Epson baru. Epson baru kita. Kita bikin PT baru. PT baru, ono kan nyiptain printer ya. Iya. Kita nyiptain adul. Kalau gue ini patokan suksesnya perempuan di Pinrang ya. Itu tuh sarjana, terus punya suami kaya. Suami kaya, abri minimal abri. Atau masinis. Masinis. Biar pulang bawa kereta. Kereta. Ya itu suksesnya. Kalau misalnya kita udah sarjana, terus uang panai kita tuh bisa 2M. Uang panai itu apa sih? Uang mahar apa? Uang mahar. Jadi kalau misalnya kita udah sarjana nih di Sulawesi, kalau misalnya ada cowok yang mau ngelamar kita, panainya itu mahal. Harusnya dulu sarjana dulu biar Bang Dian pusing pas ngelamar. Justru pas uang panai itu pakai uang gue semua tuh. Karena dia mikir, ya yang kamu kan Sulawesi, aku nggak ada uang. Yang udah nggak apa-apa, yang penting kita nikah, gue ada duit, pakai duit gue aja gitu. Tapi gue bohongin mak gue itu duitnya Dian. Padahal mah 30% duitnya doang. 30% juga semua. Berarti suksesnya tuh uang panai jadi tinggi kalau uang panai sarjana dulu, uang panai tinggi, nikah, bahagia, udah itu. Udah. Enggak berantem tuh. Enggak berantem sih, ada berantem. Sih. Ada juga tuh di Pinrang tuh, karena orang tuanya udah sukses ya. Dia jadi ikutan sukses, jadi setiap postingannya tuh di Bali. Ini apa ya? Ini bukan privilege. Apa sih privilege itu kayak sukses melalui orang dalam gitu, karena emang keluarga udah sukses ya udah sukses aja. Iya, tapi itu bukan perusahaan karena memang orang tuanya ini apa namanya? Banyak lahannya, petani gitu ya. Jadi anaknya juga jadi sukses. Jadi ngejalanin apa yang udah di orang tua punya. Orang tua punya tapi dia nggak kuliah. Tapi rata-rata emang gitu tuh, ada yang orang sukses tuh melalui itu, tapi dia cerita suksesnya tuh berusaha kayak ini gue dari bawah nih, padahal dia udah sukses dari atas gitu. Melalui jalur dalam gitu. Padahal mah kalau mau sukses mah gampang, tinggal makan mie. Mie sukses. Isi dua lagi. Suksesnya 2 kali. Sukses 2 kali bisa tuh. Makan mie sukses. Makan mie sukses. Iya sih emang. Ada tagline-nya tuh, mau sukses, makan mie sukses. Tapi gue udah makan 5 bungkus nggak sukses bohong. Malah jus buntu. Malah asi gue nggak keluar. Kesumpet mie. Kelilit. Nah jadi orang di kampung gue itu tuh sekarang jadi selebgram gitu loh, Bung. Itu yang tadi kayak dari emak bapaknya? Iya, karena dia postingannya tuh lagi liburan di Bali, terus ada di Turki segala macam, kayak Haji Alwi. Haji Alwi tapi di Pinrang. Tapi Haji Alwi dari Pinrang juga tahu. Dari Pinrang juga? Yang suka bagi-bagian rumah ya, mobil. Oh, tapi gue gak pernah bagian, aduh Haji Alwi. Haji Alwi, saya juga butuh rumah nih. Itu dia udah jadi selebgram, tapi dia nggak kuliah, takutnya. Dia nggak kuliah, dia nggak kepikiran Zoom meeting. Iya, kayak Teh Ipa nih. Tadi jam berapa Zoom meeting janjiannya sama dosen? Ini bentar lagi Zoom meeting nih, 3 menit lagi. Ya udah ya, gue Zoom meeting dulu nih. Gue ada kuliah sama. Kalau Zoom meeting mesti pakai make up gitu nggak sih, biar dosen kegoda enggak ya? Enggak sih, yang penting baju seksi, nerawang gitu ya. Iya Pak, iya bab 1 ya, bab 2. Paling ditonjok. Tonjok. Gitu. Aduh gue kuliah dulu ya. Ini ada. Udah dikasih link. Udah dikasih link nih. 5 drakor Indo. Udah dikasih link sama Bob Marley. Silakan ditutup, aku mau mengkuliahkan diri dulu. Guys, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. Terus dengerin, terus ikutin dan komen-komen ya. Buat yang nonton di Spotify, komen aja di YouTube. Spotify. Buat yang dengerin di Spotify, dengerin terus, like. Apa sih di Spotify ngapain? Gak ada, dengerin doang. Terus kalau mau komen langsung aja komennya di YouTube. Nanti insya Allah komennya kita reaksiin, kita bacain. Ih, parah. Gokil, makanya ya jangan lupa share juga linknya tuh ke keluarga ya kan, ke lurah. Terima kasih semuanya, dadah.